Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan berkah dan rahmatnya. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Farha Khairunisa dengan NIM 2008203124 dari kelompok 7, ingin memaparkan materi mengenal berbagai inovasi perusahaan. Dan dengan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah Finansial Teknologi. Baik, materi yang pertama adalah inovasi perusahaan di bidang perbankan. Tahun 2015 adalah tahun di mana revolusi digital akhirnya melanda industri perbankan. Beberapa berita utama menggambarkan bahwa investasi global dalam teknologi keuangan atau fintech telah meningkat 3 kali lipat pada tahun 2013 sampai tahun 2014, dan British Bankers Association mengumumkan bahwa perbankan seluler telah menjadi cara yang disukai pelanggan untuk terlibat dengan bank mereka. Sebagian besar bank, walaupun masih belum semua, akhirnya menyadari bahwa mereka perlu mulai berhubungan dengan nasabah mereka dengan tingkat kecepatan, transparansi, presisi, dan keadilan yang tidak mungkin dilakukan dengan pendekatan cabang tradisional. Dan perbankan telepon, bank mengeluarkan sejumlah besar dana untuk TI, tetapi total investasi mereka secara global hanya diharapkan tumbuh sebesar 4,6% pada tahun 2014 sampai 2015, dan sebagian besar akan dibelanjakan untuk pemeliharaan sistem lama yang ada. Dengan perubahan ini, kepemimpinan sebagian besar bank semakin tertarik untuk mencari cara agar menjadi lebih inovatif, dan semakin banyak investasi yang dialokasikan untuk inovasi. Beberapa bank telah membentuk tim inovasi, seringkali dipimpin oleh pengganggu non-perbankan dari industri inovatif lainnya, dan telah mengalokasikan anggaran yang wajar untuk menginvestasikan dalam menyebarkan ide-ide baru. Beberapa bank telah terlibat dalam kemitraan dengan akselerator bisnis, dan inkubator ini adalah organisasi yang memilih pemulaan vintage yang menjanjikan untuk dibimbing, didanai, dan bahkan bermitra dengan bank. Terakhir, beberapa bank telah membentuk dana investasi untuk dapat diinvestasikan secara langsung pada perusahaan tahap awal di sektor tersebut. Budaya bisnis di sebagian besar bank menghargai konsistensi, reliabilitas, prediktabilitas, dan profitabilitas jangka pendek. Nilai-nilai ini telah sangat membantu bank di masa lalu, tetapi sangat tidak sesuai dengan pasar yang sedang terganggu dan membutuhkan kemampuan untuk merespons dengan cepat. Seringkali dengan rencana tindakan yang belum didefinisikan dengan baik. Perusahaan budaya ini telah membuat bank tidak dapat menerima pendekatan inovasi berkelanjutan dari bisnis seperti Google dan Amazon yang dibangun untuk terus berinovasi. Sebagian besar hal baru yang dibangun bank memiliki persyaratan yang sama, yaitu mereka semua memiliki: yang pertama, sponsor dengan pengaruh; yang kedua, pemangku kepentingan yang terlibat; yang ketiga, keyakinan akan dukungan pelanggan; dan yang keempat, kasus bisnis dengan justifikasi investasi yang kuat. Materi selanjutnya, kolaborasi vintage dan bank. Di masa lalu juga secara retrospektif disebut sebagai vintage 1.0. Vintage mengambil pendekatan yang sangat radikal dan mengganggu yang bertujuan untuk menggantikan bank dan sistem keuangan yang mapan. Oleh karena itu, mereka perlu mengajukan izin sendiri atau menjalin kemitraan strategis dengan mitra teregulasi. Bank lainnya seperti Duola, Number 26 atau Holvi, dan Savedo atau Zins Pilot telah bermitra dengan bank. Bank biasanya menghindari risiko dan bertindak jauh lebih lambat karena batasan peraturan dan kewajiban mereka. Bersama-sama, vintage dan bank menciptakan ekosistem yang memungkinkan
Mereka memenuhi kebutuhan klien dengan lebih baik dan menutup kesenjangan antara layanan yang ditawarkan oleh bank tradisional dan permintaan pelanggan aktual. Kemitraan antara fintech dan bank tradisional adalah istimewa karena mitra dengan latar belakang yang sangat berbeda, selera risiko, dan kewajiban yang bermaksud untuk bekerja dan berfungsi bersama. Fintech selalu perlu memahami mengapa bank tradisional tidak berkembang dengan cepat, menuntut tingkat keamanan tertentu dalam hal sistem TI, memiliki batasan penerbitan, dan hanya menyebutkan beberapa topik yang sering menyebabkan gesekan. Industri lain telah melihatnya jauh lebih awal dan telah mendemonstrasikan bagaimana hubungan berkembang. Selanjutnya, tujuan utama dari adanya inovasi perusahaan ialah dilakukannya atau diciptakannya sesuatu yang berbeda dari para kompetitor di bidang yang sama. Jika ingin berinovasi pada perusahaan, maka kembangkanlah perusahaan tersebut seperti memperbarui teknologi yang sesuai dengan perkembangan pada zaman sekarang atau pada masa kini. Menurut Makmur dan Thohir, tujuan inovasi perusahaan dilihat dari 5 sisi pandang adalah: yang pertama, perspektif anggaran atau finansial, yang kedua, perspektif pelanggan, yang ketiga, perspektif pengelola dan bisnis internal, yang keempat, perspektif pertumbuhan dan perluasan bidang usaha, dan yang kelima, mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan dan wawasan. Selanjutnya, D. Pialang baru dalam ekosistem inovasi vintage. Perusahaan modal ventura atau bisa disebut juga CVC sebagai spesifik bagian dari venture capital. Data dari usia perusahaan akuisitor di vintage adalah beberapa cara off, tetapi jika deploy strategis dalam mendukung inovasi CVC menjadi penantang yang nyata dalam lanskap investor, pelajaran dari industri lain dapat diterapkan. Vintage memiliki oktan tinggi dan segmen baru dengan sendirinya. Ini membutuhkan kecepatan dan sumber daya yang gesit di pasar global. Tantangannya sederhana, fungsi CVC sering perlu melakukan upaya penemuan ulangnya sendiri, mempercepat inovasi terbuka di vintage. Adapun kebutuhan dapat berinovasi berdampak juga pada lusinan area produk dan layanan di seluruh rantai pasokan layanan keuangan. Kemitraan yang diperlukan antara kepala inovasi, perusahaan ventura, kantor CTO, dan resiko, dan juga kebutuhan semuanya penting dalam mencari dan membentuk kesepakatan. Bekerja dengan unit bisnis, menentukan ukuran keberhasilan, dan pada akhirnya mendukung perubahan selera budaya untuk risiko dan kesediaan untuk menguji, mencoba, dan berkolaborasi dengan dunia luar. Keberlanjutan investasi membutuhkan perencanaan dan keinginan untuk mengambil risiko. Selanjutnya, inspirasi dari pendiri eToro, jaringan investasi sosial terbesar di dunia. Pada tahun 2010, kami mendirikan jaringan investasi sosial pertama di dunia, eToro Open Book, tempat anggota komunitas online kami dapat mengikuti satu sama lain. Kemampuan untuk menyalin pedagang di eToro Open Book tidak hanya memungkinkan anggota komunitas kami untuk meniru strategi perdagangan lainnya, tetapi juga memungkinkan investor untuk membangun portofolio berbasis orang, menciptakan kelas aset keuangan mereka sendiri. Kami memeriksa revolusi sosial dan alih-alih percaya bahwa ini hanya iseng-iseng seperti yang dilakukan banyak orang, kami dengan cepat memahami bahwa ini adalah masa depan dari semua bentuk keuangan. Dengan mentransisikan platform kami ke cara dunia berkembang, kami menjadi pengguna awal dan penggerak pertama di ruang ini. Program investor populer kami memungkinkan pedagang untuk menerima 2% dari aset yang mereka kelola secara pasif. Ratusan instrumen keuangan dapat diperdagangkan di eToro dan investor kami dapat menyalin, mengikuti, dan berinteraksi satu sama lain dalam hampir semua bahasa di seluruh dunia. Selanjutnya, F. Macam-macam perusahaan vintage yang berkembang di Indonesia. Yang pertama ada OVO atau Payment Gateway. OVO merupakan sebuah aplikasi yang mempermudah transaksi dalam melakukan transaksi. Vintage Payment Gateway ini tumbuh sangat pesat dalam beberapa tahun belakangan ini. Hal tersebut dikarenakan
memang kebutuhan dari masyarakat untuk payment gateway ini cukup tinggi, seperti melakukan pembayaran untuk makan, belanja, hingga melakukan pembayaran tagihan, dan semua dapat dilakukan dengan mudah menggunakan Vintage Payment Gateway. Dan yang kedua ada Cek Aja atau agregator. Cek Aja adalah salah satu contoh vintage agregator. Vintage yang satu ini memang sebuah layanan teknologi di mana mempermudah setiap masyarakat yang memiliki rencana untuk menggunakan produk finansial dan ingin melihat setiap perbandingan dari produk tersebut. Jenis vintage yang satu ini akan mengacu kepada setiap informasi terkait dari produk-produk finansial seperti halnya kartu kredit, tabungan, hingga investasi. Yang ketiga ada Kitabisa atau crowdfunding. Salah satu vintage yang sangat berguna bagi masyarakat juga adalah crowdfunding sebagai salah satu bentuk pendanaan yang modalnya berasal dari beberapa pemilik modal. Modal yang terkumpul ini nantinya akan diberikan untuk para pelaku bisnis untuk menunjang bisnis miliknya. Dan yang keempat ada akseleran atau P2P lending. Yang berakhir adalah akseleran sebagai platform peer-to-peer lending. Platform ini memang tidak jauh berbeda seperti vintage yang sebelumnya sudah kita sebutkan tadi, yaitu crowdfunding, di mana P2P lending juga adalah sebuah layanan vintage yang mempertemukan peminjam modal dengan pemberi modal melalui sistem elektronik. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.